Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Karam Gus Yusuf yang telah memberikan sambut. Kita ikuti acara selanjutnya. Sambutan dari perwakilan santri Pondok Pesantren Baitur Malang, Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Astroni. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarram Wahai Allah Anwar Al-Habib dan semua keluarganya, Hadratul Mukarram Sanjaya Mufti dan semua santri Baitur Rahmah yang datang dari Jawa Timur yang kami muliakan, dan tidak lupa saya muliakan dan saya hormati para santri Baitur Rahmah yang ada di seluruh Jabodetabek, dan juga tidak lupa saya hormati santri Baitur Rahmah dari Jepara, Jawa Tengah, dan Kiai Mas Budi yang insya Allah nanti menjadi pembicara dalam acara all pada malam hari. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya ditunjuk oleh Kiai Haji Qolullah Al-Habib untuk mewakili santri Baitur Rahmah yang hadir pada malam hari ini. Saya lihat kalimatnya karena saya mewakili santri. Berbicara mewakili santri, saya ada batasan-batasan yang saya sampaikan tentang Pondok Pesantren Baitur Rahmah, lembaga bimbingan kerohanian Islam. Insya Allah yang hadir pada malam ini setidak-tidaknya 75% sudah pernah kholwat ke Baitur Rahmah. Mudah-mudahan yang belum punya angan-angan, punya cita-cita untuk berkholwat ke Baitur Rahmah. Amin Allahumma. Karena isi daripada Baitur Rahmah tidak akan cukup waktunya dibicarakan di atas podium. Kalau yang belum pernah ke Baitur Rahmah, ingin tahu apa isi Baitur Rahmah, harus datang sendiri. Ada contohnya kecil, kulitnya Baitur Rahmah. Ini kulitnya yang paling mendasar. Pada dasarnya di dalam Islam itu ada 4 tingkatan. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada makrifat.
4 tingkatan ini masing-masing dibagi 4. Apa itu? Contohnya syariat. Syariat itu ada 4 tingkatan. Syariatnya syariat, torekohnya syariat, hakikatnya syariat, makrifatnya syariat. Untuk tingkatan syariat ini, supaya kita bisa tahu kita ada di tingkatan berapa, harus belajar dibantu, baru tahu jawabannya, baru bisa menang. Yang kedua, torekoh. Apa itu yang disebut syariatnya torekoh, torekotnya torekoh, hakikatnya torekoh, makrifatnya torekoh? Itu tidak bisa diceritakan kecuali dijalani sendiri. Kalau Bapak Ibu punya angan-angan yang belum pernah sampai ke Baitur Rahman atau punya cita-cita ke Baitur Rahman, yang saya sampaikan ini nanti akan dapat jawabannya. Yang keempat, tingkatan makrifat. Ada syariatnya makrifat, ada torekotnya makrifat, ada hakikatnya makrifat, ada makrifatnya makrifat. Jadi 4 tingkatan itu jumlahnya menjadi 16 tingkatan. Itu tidak bisa diceritakan kalau kita tidak pergi sholat ke Baitur Rahman. Di sini saya hanya ingin mengajak dan menyentuh terutama rekan-rekan yang sudah pernah ke Baitur Rahman. Sering di mana-mana, setiap kesempatan, setiap saya ada kesempatan di jalan, sering saya sampaikan bahwa pada hakikatnya kita ke Baitur Rahman itu adalah pergi menjemput ilmu. Kalau diibaratkan orang sekolah itu pergi mengambil ilmu. Kalau kita mengandalkan selama kita forward di Baitur Rahman yang kita tidak akan mendapatkan manfaatnya atau tidak bisa merasakan manfaatnya yang maksimal. Maka sering saya sampaikan, kalau sudah ke Baitur Rahman, pulang sampai rumah itu juga harus menjalankan sebagaimana kita forward di Baitur Rahman, terutama tawasulannya, mandinya, dan lain sebagainya. Bagaimana yang kita terima di Baitur Rahman itu di rumah kita. Tuh harapan kita. Supaya apa? Kita jauh-jauh umpama dari Jakarta, dari Cibinong ke Baitur Rahman, kita sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya. Tapi setelah sampai Baitur Rahman umpama 2-3 minggu, kita pergi sholat, pulang sampai rumah tidak diamal, itu akan sangat rugi. Karena pergi ke Baitur Rahman itu tidak mudah, tidak seperti kita pergi ke pesantren syariat. Kadang-kadang kita ini punya biaya, punya waktu, tapi di saat kita mau berangkat, karena kita belum dapat hidayah untuk mendapatkan ilmu takdir Baitur Rahman,
itu gagal. Kadang-kadang sudah direncanakan, waktu sudah diluangkan, biaya sudah disiapkan, karena orang itu belum mendapatkan hidayah untuk mendapat ilmu hak dari background. Ada saja alasannya untuk orang itu tidak jadikan. Itu yang sering terjadi di lapangan. Untuk generasi muda, terutama Jakarta, kebetulan saya berfungsi di Jakarta. Di Jakarta yang untuk generasi muda, kalau zaman saya haji di Jakarta sudah banyak yang sepuh-sepuh. Itu di tahun 70-an, di tahun 60-an sudah ada yang baik rohani. Cuma yang ingin saya sampaikan, yang generasi muda itu mulai saya kasih bocoran di Jakarta itu tahun 94 akhir. Kebetulan yang saya kasih bocoran pertama adanya di Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Jakarta Timur. Walaupun nggak saya sebut namanya, insya Allah sudah pada tahu. Itulah orang pertama di generasi saya, generasi muridnya Almarhum Syekh Sholahuddin Ibn Alamin, orang pertama dari Jakarta yang saya antarkan ke Daituroh. Alhamdulillah sampai hari ini, boleh dihitung berapa tahun, dari tahun 1994 akhir sampai sekarang itu insya Allah untuk Jabodetabek itu sudah sekitar 3.000 sampai 5.000 orang yang sudah pernah kolwat di Daituroh. Alhamdulillah sampai sekarang perwakilan Yayasan Daituroh di Jakarta dan Jabodetabek itu ada di Jalan Ahmad Yani nomor 27 Rawamangun, Jakarta Timur, yaitu di rumahnya Mas Pokarian Kinasa. Dari pertama dulu dikasih nama ISBA, Ikatan Santri Baitur Rahmah, karena sekarang diseragamkan menjadi perwakilan Yayasan Baitur Rahmah tingkat provinsi. Kantornya ada di Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Jakarta Timur. Dan saya berharap kepada yang pernah ke Baitur Rahmah maupun yang belum, karena ke Baitur Rahmah itu tidak bisa diakal-akal, tidak bisa diandalkan karena materi. Terus bagaimana caranya? Harus berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah supaya diberi hidayah untuk mendapatkan ilmu hak. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sudah punya anak-anak dan punya cita-cita yang belum dan yang sudah kepingin meneruskan supaya mendapatkan ilmu Baitur Rahmah, baru cita-cita, baru angan-angan, kemudian besoknya kita belum sempat ke Baitur Rahmah, tahu-tahu nyawa kita dituntut oleh Allah, insya Allah kita itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Karena kita sudah niat, karena kita sudah punya niat dan cita-cita kepingin punya ilmu hak. Sudah punya angan-angan. Di dalam hukum syariat kita punya niat itu sudah termasuk amal soleh. Kalau kita sudah punya niat, niat kita belum kesampaian,
tahu-tahu umur kita sudah mentok, malaikat Jibril datang, ya monggo, tapi kita sudah punya niat, itu nanti akan ada perhitungan. Artinya apa? Insya Allah kita meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya, ini yang sangat bahaya. Ini bukan ancaman. Karena saya di sini ditugaskan untuk mewakili santri Baitur Rahmah. Baitur Rahmah itu adalah bimbingan kerohanian Islam. Maka bicara saya otomatis pedas. Karena apa? Yang saya bicarakan bukan soal surga dan neraka, soal hak. Ini satu saja, sudah malam. Ini mulainya tadi sudah jam 9. Tapi saya singkat saja. Cuma yang terakhir, ini pandangan LK yang akan berbahaya. Mereka yang sudah tahu Baitur Rahmah, tahu alamatnya Baitur Rahmah, bahkan sudah salaman dengan mursyidnya, bahkan tahu alamatnya, berangkat sendiri pun tahu, Jalan Ciliwung 61 Malang Jawa Timur. Kalau sudah pegang alamat itu, walaupun buta, udah sampai aja. Nah, ini yang paling berbahaya. Sudah tahu alamatnya, bahkan sudah ketemu mursyidnya, tidak mau ke Baitur Rahmah. Saya bertanggung jawab nanti. Itu urusannya tadi. Karena al-haqqu qadir. Yang enteng siapa? Yang tidak ada gamnya, yang tidak tahu, tidak kenal, tidak tahu alamatnya. Nah, itu enteng itu, karena memang nggak tahu. Jadi nanti mengelaknya kepada malaikat, ya saya nggak tahu, saya nggak kenal, nggak tahu tempatnya, dikasih. Tapi yang pernah bertemu mursyidnya, tahu alamatnya, sering mendengar kabarnya, ada yang siap mengantarkan, biaya punya, badan sehat, waktu ada, tidak mau jalan. Itu urusan lanjutkan sendiri. Kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asyawi yang telah memberikan sambutannya sebagai perwakilan dari Pondok Pesantren Baitur Rahmah Malang, Jawa Timur. Jazakallahu khairan jazaan katsiran. Kalian yang berbahagia, kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kedua oleh Ustadz Agus. Kepada beliau, Ustadz Agus, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله